kriteria player yang siap dipindah itu di lapak rumah sendiri maksudnya. Nah, itu menurut Mas Bento yang lebih baik yang stabil, nunggu stabil dulu, atau yang penting nyampe pusat sudah bergiring-giring maksudnya. Nah, jadinya juragan manut sama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Merpati Kolong Jogja, dan tunggu video-video selanjutnya. Oke teman-teman, Merpati Kolong Jogja, sekarang saya sama Mas Bento ini mau membahas tentang pindah kolong. Kita punya player yang menurut kita ini sudah siap. Misalnya player kita ini di lapak sendiri sudah paling enggak 2 atau 3 giringan setar. Terus kita mau mencoba pindah lapak atau ngamen istilahnya Mas Bento ya. Entah itu mau langsung dilombakan atau mencoba pindah lapak. Itu saran dari Mas Bento sendiri untuk teman-teman, atau kebiasaan Mas Bento di tim Buah Madu ini kan biasanya player datang baru umpama ya, kan? Terus kan otomatis lomba langsung pindah lapak dari pemilik sebelumnya, nah pindah lapak sini, pindah lapak ini. Menurut Mas Bento sendiri baiknya kalau kita memindah lapak itu ritmenya seperti apa Mas Bento? Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya lomba atau Sabtunya lomba, itu gimana Mas? Boleh diberitahu teman-teman untuk sarannya baiknya itu gimana Mas? Ya kalau saya selama ini bermain merpati udah hampir 5 tahun lebih lah. Itu saya ritmenya Kemis itu paling jauh tuh bendera 2. Paling jauh ya? Paling jauh. Itu yang statusnya player atau yang itu mau player. Naik player? Ya itu player. Itu yang udah player. Player atau enggak, atau naik player itu sama aja kalau menurut saya. Tapi kita lihat burungnya juga sih sebenarnya. Kalau kita yang mau pindah ibaratnya piye mau naik ke player itu cerdas, tenaga udah bagus, otomatis tetap ikut sama yang udah player udah. Maksimal di hari Kamis itu sampai bendera 2. Bendera 2. Bendera 2 itu kurang lebih berapa ratus meter? 500 meter. 500-an lah. 500-an meter ya dari Kamisnya itu. Iya, itu langsung kita tarik terus atau kita kasih gandeng pelatih atau gimana kalau Mas Bento? Kalau kayak gitu kesukaan itu, kesukaan masing-masing jongki toh. Kalau saya pribadi tetap sendiri, biar dia cari jalannya sendiri. Jongkinya kan harusnya lebih memahami burungnya. Iya, karakternya udah tahu toh jongkinya otomatis. Apalagi kalau lomba kan banyak orang. Iya. Nah, kalau Mas Bento sendiri biasanya lebih bagus pindah lapak kayak gitu pagi, siang, sore? Kalau saya pagi, latihan maupun lomba maupun apapun pagi. Wong soalnya kita aja nalannya kalau lomba itu pagi terus. Kita burungnya latih sore buat lomba pagi otomatis tetap nggak mampu. Beda yakin ya, beda. Fisiknya. Ya. Fisiknya beda. Itu pengaruh panasnya. Iya, panas lah. Adaptasi lagi toh. Oke, jadi itu teman-teman kalau di hari hari Kamis maksimal sampai bendera 2 aja. Itu antara digandeng atau tidak. Itu terserah teman-teman kan yang lebih paham tentang merpatinya ya Mas. Iya. Terus untuk di hari Jumat Mas, kan ada yang pendaftaran Jumat langsung terbang, ada yang Sabtu. Nah, hari Jumat sendiri menurut Mas Bento? Kalau saya kalau Jumat otomatis sudah tak pusat. Saya Jumat, pusat, iya. Udah sampai pusat. Pusat. Ya, kita main sprint aja toh. Pusat. Kalau saya pribadi 5 kali. 5 kali pusat. Minimal 5 kali. Itu kalau Mas Bento sendiri biasanya ikut lombanya di mulai daftar Jumat atau Sabtu? Kalau saya tuh tergantung momennya burungnya. Ibaratnya pendaftaran itu mulainya kapan, selesainya kapan. Kan ada Sabtu langsung selesai kalau ada. Kalau daerah Magelang ke atas ada. Kalau sini kebanyakan minggu toh Mas. Dan ini enggak ada lomba, ada saya nyerangnya ke utara, ke Magelang. Terus itu tuh di hari Jumat ya, ya sampai di pusat
5 kali ya Mas? 5 kali kalau saya. Terus di hari Sabtu Mas, kan biasanya di Jogja mulai Sabtu loh Iya. Mas. Itu tetap di pusat atau cuma sampai bendera berapa Mas? Kalau saya tetap pusat. Tetap pusat juga? Tetap pusat. Itu nggak pengaruh sama fisiknya merpati yang mau kita... Karena kalau merpati itu ya itulah dipegangannya masing-masing. Kriterianya itu masing-masing. Di jongki itu harus benar-benar memahami. Iya, harus tahu lah kalau jongki. Kalau nggak tahu ya nggak usah jongki toh, lepas saja. Tapi kan gini Mas, saya juragan nih berarti kan ya beli burung ini. Harusnya si juragan ini ngikut ritme sama jongkinya atau terserah juragannya kalau Mas sendiri ya kan? Kalau burung baru beli kan, pengennya juragannya, woi setar lah pokoknya gitu. Kalau saya pribadi saya lihat kemampuan burungnya. Juragan sama saya tetap manut sama saya. Jadinya juragan manut sama saya. Kalau udah pas di lapangan. Iya, ya. kalau di lapangan. Kalau di rumah ya saya manut sama juragannya, nggak bayaran entah saya. Cuma bayaran ya. Cuma buruh ya. Berarti kalau di lapangan itu yang menentukan tetap si jongki. Jongki. Dia yang tahu jongki sama pelepas itu kuncinya burung terbang itu semua dua itu. Jongki sama pelepas. Berarti kalau Masnya dapat laporan dari pelepas, ini burung ini kayaknya belum mampu, belum kayak yang tetap nggak mau. Enggak ini. Berarti Masnya sama pelepas komunikasi harus ini ya, sinkron maksudnya ya. Kalau pelepasnya bilang enggak ya udah. Kalau namanya tim tuh gini Mas, jongki geber sama jongki pelepas itu harus nyatu. Harus sinkron. Harus sehati. Nah, kita yang mau kayak gini harus satu. Kalau enggak nyatu tetap burung enggak jalan, enggak jalan. Sama Mas siapa Mas kalau sini sama Mas Walijo. Mas Walijo yang bagian pelepas. Iya, pelepas dia. Dia juga mantau terbangnya. Dia tahu juga. Berarti kalau juragannya di sini juga jarang ngecek di lapangannya ya. Jarang. Sudah percaya sama Mas Bintu sama pelepas sudah gitu aja ya Mas. Itu untuk di hari Sabtu ya. Hari Minggu juga sama Mas? Sama. Sampai pusat juga? Pusat. Saya pokoknya minimal 5 kali kalau pusat. Soalnya kan punyanya sini burungnya semua cenderung stabil. Jadinya kalau enggak dikasih pusat banyak, takutnya ketinggian kalah shootnya. Shootnya keburu. Di burung sekarang wah kenceng-kenceng ya. Iya, wah. Gila kalau burung sekarang kenceng-kenceng bener. Apalagi Magelang. Nah, Magelang apalagi ya semoga kita bisa bersaing dengan merpati-merpati di Magelang ya. Terus untuk playernya yang menurut Mas Bintu sendiri kriteria player yang siap dipindah itu di lapak rumah sendiri maksudnya. Nah, itu menurut Mas Bintu yang lebih baik yang stabil, nunggu stabil dulu atau yang penting nyampe pusat sudah bergiring-giring maksudnya. Misal punya saya ini kan punya merpati ini udah pusat, wah 3 giringan tapi nggak ngolong-ngolong, itu menurut Mas Bintu mending tetap kita pindah apa atau wah ini nggak masuk ini buat lomba. Menurut Mas Bintu gimana ya? Kalau menurut saya kalau kita lihat burung kayak gitu, saya juga punya burung kayak gitu. Kalau di rumah manapun pindah lapak pun dia nggak pernah ngolong. Pindah lapak juga? Nggak pernah ngolong. Bendera satu udah turun dia. Tapi faktor apa ini? Ya karakter sih, kalau umur atau karakter bisa, salah ngelatih piyek bisa. Salah ngelatih piyek itu dalam arti burung piyek pertama terbang itu nggak ada pendampingnya, untul kayak gitu, pelatih. Berarti ini teman-teman, pelatih itu dalam kalau kita main merpati kolong itu sangat penting. Penting banget. Makanya kadang pelatih itu enggak cuma diambil terbang tingginya, tapi diambil nuntunnya. Makanya kadang pelatih juga harganya ya agak murah juga. Iya. Namanya pelatih ya, bisa menghasilkan burung-burung juara ya kan. Itu. Nah, terus ini Mas itu kalau dalam pindah lapak itu masih nggak mau ngolong.
itu kan masih terbang sama pelatih. Iya. Belum tentu kita kalau ketemu punya orang lain ngolong gitu. Iya. Nah, itu untuk belajar si burung juga ya Mas. Tetap kita harus, yang penting kalau mau pindah lapak itu satu, tenaga harus sudah siap. Wong otomatis pindah lapak itu kalau bisa ditarung sekalian toh. Oh, nyoba. Nyoba sekalian gimana kemampuannya burung kita, yang latih dari nol sampai jadi mau lomba kan gitu loh. Ya, keduanya kita harus berani coba-coba. Dalam arti berani coba-coba itu burung harus pindah lapak itu harus sudah pusat. Kalau nggak pusat nggak berani. Nggak usah main sekalian, cuma pindah lapak aja buat perkenalan dia. Gimana kriterianya burung kalau pindah lapak gimana gitu. Nanti daripada ambil resiko kita di lapak orang kalau malah hilang ya. Namanya main merpati kita juga pernah kehilangan. Mas Bintu sendiri pernah nggak? Pernah. Ini baru pulang kan? Baru pulang. Sedih. Iya. Terus ini Mas Bintu, ciri-ciri burung yang kondisi fit mau kita pindah lapak, mulai dari mungkin kotoran, hidung dan lain-lain, menurut Mas Bintu seperti apa? Ya kalau saya pribadi lihat kotorannya kalau gempal keras itu burung pasti udah siap. Kedua, hidungnya harus putih. Itu hidung putih itu karena dia udah sehat toh, sehat kondisi sama bulunya. Bulunya harus ya udah otomatis nggak mau ganti bulu toh, kita terbangin kan udah kondisi bulunya juga udah bagus. Kalau lar 3, lar 4 kan mau ini kan jangan dulu lah. Kondisinya harus halus ya. Itu teman-teman untuk tipsnya pindah lapak. Jadi kita nggak usah buru-buru, yang penting kita pusatkan dulu di lapak rumah. Paling nggak 2 gilingan 3 gilingan baru meskipun nggak ngolong kita coba pindah lapak ya, dengan kriteria tadi itu. Kita bawa pelatih ya Mas. Pelatih lebih aman bawa pelatih. Pelatih untuk pindah lapak, terus ritmennya seperti tadi itu hari Kamis. Bendera 2 ya. Bendera 2. Hari Jumat baru kita pusatkan. Kalau nyampe pusatkan, kalau enggak ya bendera 3. 3 enggak apa-apa ya Mas. Ya enggak apa-apa. Itu terbang 3 sampai 5 kali iya. Kalau saya pribadi. Kalau mampu ya kita pusatkan terus minggu lomba. Ya. Betul. Untuk perawatannya setelah lomba Mas Bintu sendiri baiknya di hari Senin tetap kita hajar terbang lagi enggak Mas? Kalau saya ikut sini enggak Mas. Hari Senin istirahat. Soalnya burung capek toh. Kalau tempatnya Om Iwanira dulu Senin terbang ya? Sampai 25 kali malah. Star itu. Digojlok ya. Gojlok habis-habisan, iya. Oke, tapi ya setelah itu baru kita repair lagi dengan vitamin. Iya. Nah ini ya Mas ya. Iya. Oke, itu teman-teman tadi perawatan burung tipsnya pindah lapak. Pokoknya jangan buru-buru. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Merpati Golong Jogja. Teman-teman jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe, dan tonton terus videonya dari Merpati Kolong Jogja.